Selama ini gue banget berkesimpulan bahwa belahan bumi utara itu jauh lebih luas dari yang dibayangkan orang, baik dalam konteks globe maupun flat earth yang berpusat pada kutub utara. Nah, gue banget kan pro pada flat earth yang berpusat di kutub selatan. Jadi di pinggiran-pinggirannya itu, yaitu daerah belahan bumi utara itu luas banget. Nah, ini bisa dibuktikan. Pertama, yang selama ini gue banget teliti adalah pesawat ya. Kalau pesawat dalam jarak yang nggak jauh, jarak dekat, itu jatuhnya jadi aneh. Kecepatannya bisa 158 km per jam. Padahal pesawat kan cepat ya. Walaupun cuma jarak 300 km umpamanya gitu kan. Tetap aja itu cepat kan. Nah, ini kok bisa kecepatan rata-rata cuma 158 km per jam, berarti ada korupsi dari jarak. Karena jaraknya itu berdasarkan bumi bulat. Jadi diperkecil jaraknya itu. Padahal kan jauh sebenarnya. Pesawat itu kan katanya 800 km per jam ya. Tapi kalau salah dalam memasukkan data jarak, maka pesawat yang kenceng itu ya seolah-olah kalah melawan MotoGP ya. Nah, terakhir ini gue banget beralih ke penelitian tentang kereta. Kereta utamanya di Eropa yang high speed ya. High speed itu maksimum di sana katanya 300 km per jam itu. Menurut peraturan begitu ya, nggak boleh lebih dari 300 km per jam. Walaupun secara kapasitas bisa aja itu sampai 500 km per jam ya. Nah, ini kereta di sono yang dari, katakanlah kita ambil contoh London ke Amsterdam ya, itu masa dibilang ya secara matematik ya cuma 72 km per jam kalau dihitung-hitung berdasarkan peta globe. Jadi kalau jaraknya dibilang 355 km, maka dalam tempo 5 jam itu ya kecepatannya jadi 70-an kilometer ya. Itu kan nggak masuk akal kereta high speed ya. Itu direct loh, direct. Nggak berhenti di stasiun mana gitu kan. Yang mengantarai. Kalaupun berhenti kan cuma berapa menit sih, sebentar doang gitu kan. Tapi ini gue banget pilih yang direct, tidak berhenti, non-stop gitu kan, dari Amsterdam ke London itu sekitar 5 jam, atau dalam kasus ini yang gue banget teliti itu 4 jam 53 menit ya. Nah, itu jatuhnya 72 km per jam kalau dihitung dari matematik globe. Nah, sementara kalau dari matematik gue banget yang flat earth yang berpusat pada kutub selatan, dia bisa 220 km per jam. Itu masuk akal ya, mengarah ke 300. Itu pun dalam pengertian garis lurus ya, karena dihitung secara garis lurus itu 1100 km jaraknya ya. Nah, kalau kereta kan ada kelak-keloknya ya. Jadi masuk akal aja kalau maksimum itu 300 km per jam, itu masuk akal karena harus lebih, jaraknya harus lebih dari itu. Jarak yang lebih jauh ditempuh dalam tempo yang sama 5 jam gitu. Berarti kan itu lebih kencang lagi dari sekedar 220 km per jam. Yang jelas itu kalau disebut 72 km per jam itu ya salah. Artinya globe ini
tidak tidak fakta ya. Dan data-data yang ada ini sayangnya orang jarang mengamati ya. Yang mereka tahu penumpang itu kepentingannya terutama nanya ini berapa jam sih sampai sono gitu kan. Pernah nggak kepikiran untuk mematematikan kecepatannya berdasarkan jarak tempuh? Jarak antara destinasi dengan departure itu berapa? Nah kalau mau diteliti itu, maka akan tercengang lah, sering tercengang. Ini kereta high speed kok jadi 72 km per jam, nggak masuk akal. Artinya apa? Iya, bumi ini datar dan berpusat di kutub selatan. Di luar itu, di utara itu luas banget. Luas berbalik dengan yang ada di flat earth konvensional ya, yang berpusat pada kutub utara. Katanya di belahan bumi selatan itu yang melebar ya, di kutub selatan Antartika tuh melebar. Pada kenyataannya justru yang di utara lah yang melebar, 2 kali lipat dari jarak antara kutub selatan dan ekuator Khatulistiwa. Kalau dari jarak kutub selatan ke Khatulistiwa itu kan 800 km. Jadi kalau dikali 2 sampai ujung kutub utara, pinggiran utara bukan kutub utara ya, itu 16 km. Jadi sumber-sumber yang dari globe itu jangan diterima mentah-mentah ya. Buktikan dulu ya, dicek pada latitude dan longitude dari satu tempat ke tempat lain. Ini masuk akal nggak kalau disebutkan dari kutub selatan sampai Khatulistiwa itu 10.000 ya, kepanjangan itu. Nah, jadi kalau udah data ini tersedia di mana-mana, walaupun data palsu juga banyak ya, kita sering terkecoh dengan data palsu itu. Umpamanya dari London ke Paris itu 2 jam. Tapi London ke Amsterdam 5 jam. Padahal jaraknya kurang lebih sama ya. Nah, yang 2 jam ini yang dicurigai, harus dicurigai. Kalau yang 5 jam itu kan ngambil dari situs resminya. Nanti di deskripsi ada ya. Tapi kalau mengandalkan search grup Google kan, wah apa aja bisa diomongin itu, bisa disebut datanya yang baik secara globe maupun secara tricky ya. Tricky artinya ya dibikin palsu gitu. Nah kalau sekali lagi, kalau konsekuensi dari petanya bumi demikian rupa, Ka'bah itu di mana letaknya kira-kira? Di mana? Ya kalau versi gue banget kan barat agak selatan dikit gitu. Ya ini silakan dikomunikasikan kepada ahlinya dah. Gue banget sih cuma melempar wacana yang berdasarkan riset selama ini. Try this at home.